Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ahibba'il kiram, para sahabat dan saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin sedikit sharing tentang i'jazul Qur'an, mukjizat atau keajaiban daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran berbahasa Arab. Dalam kata lain, bahasa yang digunakan oleh Al-Quran adalah bahasa Arab. Dalam kitab Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qabla al-Islam yang dikarang oleh Ad-Duktur Jawad Ali Al-Iraqi, beliau menyebutkan kosakata bahasa Arab, vocabulary, kalimat yang dimiliki oleh bahasa Arab berjumlah 12 juta. Sekali lagi, ya, bahasa Arab memiliki 12 juta kosakata. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kami ingin menyoroti keajaiban Al-Quran dari sisi kalimatnya, dari sisi kosakatanya. Seorang pakar Al-Quran yang bernama Asy-Syaikh Abdud Daim Al-Kahil, hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, ya, ternyata setiap surat itu memiliki kosakata baru, memiliki kalimat baru. Yang dimaksud kosakata baru di sini bukan dari istiqaqnya, bukan dari turunan kalimat itu sendiri. Yang dimaksud adalah setiap surat memiliki kalimat atau memiliki kosakata yang tidak terdapat dalam surat lain. Ya, meskipun itu surat yang sangat pendek. Ya. Ala sabilil misal, sebagai contoh surat yang pendek saja ya, yaitu surah Al-Kautsar yang terdiri hanya 3 ayat. Kalimatnya tidak lebih dari 10 kata atau 10 kalimat. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di sana yang dimaksud adalah di surah Al-Kautsar tadi ada 6 kosakata baru. Ya, yang dimaksud adalah 6 kosakata ini tidak terdapat dalam surat manapun, meskipun suratnya panjang. Apakah 6 kosakata tersebut? Yaitu kalimat a'tainaka, al-kautsar, fasholli, inhar, syani'aka, dan kalimat al-abtar. Keenam kalimat ini lagi-lagi hanya terdapat dalam surah Al-Kautsar. Meskipun surat Al-Kautsar itu hanya terdiri dari 3 ayat dan sangat pendek. Contoh lain misalkan surah yang paling masyhur, surah Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surah Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat, ternyata di sana ada 4 kosakata baru. 4 kosakata yang hanya terdapat dalam surah Al-Ikhlas, yaitu kalimat as-samad, kalimat yalid, dan kalimat yulad, dan yang terakhir adalah kalimat kufuwan. Keempat kosakata atau kalimat ini hanya terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakal, ya, dan orang yang memiliki hati bersih serta pikiran positif pasti akan berkesimpulan mustahil kalau Al-Quran ini dibuat oleh manusia atau dibuat oleh jin atau dibuat oleh malaikat sekalipun, mustahil, ya. Karena realitanya ketika ada seorang penyair itu ketika ingin membuat bait-bait syair, ya, dari judul puisi yang satu dengan judul syair yang lain itu pasti ada kalimat-kalimat yang terulang 100%. Bukan hanya saja kata dasar atau turunan daripada kalimat tersebut, tapi kalimatnya terulang karena sedikitnya kosakata yang dimiliki atau keterbatasan manusia di dalam menyusun sebuah jumlah ataupun kalimat. Ya. Apalagi dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislih walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira.
Katakan kalau sekiranya manusia dan jin itu bersatu padu, ya, mereka bersekutu, bersekongkol untuk membuat yang serupa atau yang mirip, ya, jangankan membuat Al-Quran yang mirip saja, yang mirip dan serupa dengan Al-Quran, la ya'tuna bimislih, mereka tidak akan bisa melakukan itu. Ya, mereka akan lemah, mereka akan kalah, ya, mereka akan kewalahan untuk membuat yang semisal Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun antara yang satu dengan yang lain itu saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, mereka tidak akan bisa membuat yang mirip seperti Al-Quran, apalagi membuat Al-Quran. Ya. Dari sini kita bisa mengambil faedah atau bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa Al-Quran itu mukjizat dari segala sisinya. Al-Quran itu adalah, ya, suatu keajaiban, ya, dari manapun kita melihat, ya, entah itu dari sisi kalimatnya, dari sisi maknanya, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan mengetahui sesuatu yang tidak seberapa ini, itu akan menambah keimanan kita dan menambah semangat kita di dalam menggali dan belajar Al-Quranul Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum summa salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.